Launching Aglonema Park, Taman Aglonema yang baru satu-satunya di Indonesia, yang ada di Yogyakarta. Dan alhamdulillah Aglonema Park ini memberikan inspirasi dan memberikan ide banyak orang mengenai penataan aglonema. Ternyata aglonema itu kalau ditata dengan indah, diwujudkan sebuah taman, dinikmati keindahan daunnya cukup luar biasa, cukup menarik, berwarna-warni dan cukup menarik. Nah, ini juga kami melihat dengan adanya Aglonema Park ini, dia menimbulkan hasrat bagi masyarakat untuk memiliki dan mengkoleksi tanaman hias yang berupa aglonema. Ya. Dan di Aglonema Park sendiri kami di situ ada beberapa hal, ada kurang lebih 237 ID aglonema. Lalu ada jenis-jenisnya di situ, ada spesies, ada hybrid, Indonesian hybrid maupun Thailand hybrid. Lalu juga ada aglonema yang lain, mutasi juga ada di situ. Nah, fungsi selain untuk hiasan, lalu untuk selfie, wisata, aglonema ini juga berfungsi untuk edukasi. Bagi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ingin belajar mengenai aglonema, bagaimana aglonema itu bisa dibuat, bagaimana spesies aglonema itu dari mana saja asalnya. Lalu Red Sumatera ini sebetulnya yang diciptakan oleh Pak Greg Hambali ini silangan dari apa? Pohonnya kayak apa di Aglonema Park itu ada. Adapun latar belakang dari Aglonema Park itu sendiri, kami membuat Aglonema Park itu karena kami tadi yang saya sampaikan tadi pengen membuat taman berbasis aglonema karena belum ada. Lalu ingin menampilkan keindahan aglonema, dan saya melihat aglonema ini banyak disukai orang, banyak diminati orang, sehingga terinspirasi ide untuk membuat Aglonema Park. Lalu ini juga bagian dari inovasi kami untuk mengembangkan kreasi-kreasi yang berkaitan aglonema. Nah, ternyata juga setelah ditata aglonema ini juga menjadi potensi wahana wisata yang bisa menarik cuan juga, menarik pengunjung, menarik cuan. Lalu hal yang lain yang melatar belakangi diantaranya adalah kami juga pengen membumikan aglonema, bahwasanya aglonema ini spesiesnya banyak dari Indonesia. Nah, ini kita bumikan di tanah air Indonesia sehingga aglonema bisa membumi di tanah air Indonesia. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran Aglonema Park yang kami bikin di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bumdesa dari Desa untuk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raden Agus Kolek. Saya selaku Direktur di Badan Usaha Milik Desa Tridadi yang bernama Bumdes Tridadi Makmur. Pada saat ini Bumdes Tridadi Makmur mengembangkan wahana wisata baru, wahana wisata Aglonema Park, yaitu wahana taman bunga berbasis aglonema. Ini mungkin hanya satu-satunya taman bunga berbasis aglonema, satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Silahkan nikmati, datang ke Aglonema Park. Aglonema Park menyediakan berbagai macam hal. Ada 209 jenis aglonema yang ada di Aglonema Park. Kami menyediakan di sini ada hampir 90.000 tanaman aglonema yang kami tanam di Aglonema Park ini.
Aglonema Park mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi rekreasi. Bapak Ibu sekalian bisa datang ke Aglonema Park untuk berfoto selfie ria dengan latar belakang aglonema. Indah sekali, indah daunnya, bisa dinikmati kapanpun Bapak Ibu datang ke Aglonema Park bisa menikmati. Fungsi yang kedua adalah fungsi budidaya. Kami di sini juga membudidayakan tanaman aglonema, mengembangbiakan tanaman aglonema, sehingga Bapak Ibu juga bisa memperoleh kebutuhan-kebutuhan aglonema, keindahan-keindahan aglonema. Kalau ingin memiliki bisa datang di Aglonema Park. Yang ketiga adalah fungsi untuk edukasi. Bapak Ibu sekalian, kalau pengen belajar bagaimana merawat aglonema, bagaimana menanam aglonema, bagaimana aglonema bisa tumbuh subur, silahkan datang di Aglonema Park. Edukasi yang lain, kami juga menyediakan tanaman-tanaman aglonema spesies yang dulu dari hutan. Ini mensejarahkan bahwasanya aglonema itu sebetulnya tanaman hybrid atau persilangan yang aslinya dari hutan. Nah, aslinya tanaman hias aglonema seperti apa? Datang ke Aglonema Park. Insya Allah Bapak Ibu sekalian akan tahu, oh aslinya tanaman hutan yang seperti ini bisa menjadi tanaman hybrid aglonema yang sekarang bisa merah merona, ada yang oranye, ada yang putih. Silahkan nikmati keindahan di Aglonema Park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit gambaran yang berkaitan dengan Aglonema Park yang ini juga salah satu warisan, karena ide ini dulu kami diskusikan dengan beliau Pak Greg Hambali waktu beliau masih bersama kita, akhirnya bisa terciptalah Aglonema Park ini. Lalu untuk menuju jalan bisa membuat Aglonema Park itu sebetulnya ada beberapa hal yang kami lakukan, karena ya investasinya cukup lumayan. Paling tidak kami ingin membuat Aglonema Park ini bukan ajang uji coba, sehingga di dalam kita mencari masukan-masukan input, kita selalu coba ikut di ajang-ajang pameran, seperti apa tanggapan masyarakat tentang aglonema itu. Lalu kami juga melakukan riset-riset kecil-kecil, riset dan analisis. Baru setelah itu kami lakukan, kita menarik kesimpulan, oh ternyata Aglonema Park ini sangat visible untuk dibikin di Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta sebagai salah satu kota wisata juga di Indonesia. Baru setelah visible kita bikin desainnya dan kita implementasikan menjadi taman aglonema yang ada di Yogyakarta ini. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh desain yang menginspirasi kami. Desainnya itu seperti apa ya? Dulu mulanya dari ini, dari desain-desain yang kita cari di internet, lalu kita bolak-balik, akhirnya ya tercipta taman itu. Lanjut. Ya, terus next ya. Nah, tadi sudah tersampaikan di dalam video tadi maksud dan tujuan untuk membuat Aglonema Park ini. Yang pertama adalah memasyarakatkan aglonema ya, supaya aglonema itu lebih banyak dikenal masyarakat lagi, lalu mendapatkan pendapatan di luar kita jual beli tanaman hias, tapi kita bisa menarik pendapatan dari sektor wisata. Yang ketiganya tempat untuk edukasi aglonema. Tadi juga sudah disampaikan spesies itu kayak apa toh, silangan dari ini itu hasilnya kayak apa toh, ini ada. Lalu hybridnya Pak Greg itu apa saja itu di Aglonema Park ada. Lalu juga ini kami dirikan satu di antaranya juga pengen meningkatkan pasar aglonema supaya bergeliat di Indonesia, supaya pasar aglonema itu bergeliat lagi. Next. Nah, fungsi tadi, fungsi ada 4 hal. Aglonema Park berfungsi untuk wisata, lalu Aglonema Park di samping untuk wisata karena dia tumbuh-tumbuhan, dia berkembang, itu sebagai tempat untuk pengembangbiakan aglonema juga, baik yang hybrid maupun yang spesies. Lalu fungsi di Aglonema Park yang lain adalah fungsi marketing atau pemasaran. Dengan adanya Aglonema Park bisa tampil di media-media sosial,
ini akan menimbulkan dampak minat bagi masyarakat untuk membeli aglonema. Yang keempat adalah fungsi konservasi. Mungkin tanaman-tanaman aglonema yang sudah disilangkan dari dulu agak terlupakan atau spesies yang juga agak terlupakan. Nah ini kami untuk mengembangbiakkan yang ada di aglonema supaya masih selalu bisa terjaga. Lanjut. Ya ini gambaran-gambaran sisi yang bisa diambil sudut foto yang bisa diambil dari aglonema Park. Lanjut. Nah ini Pak Greg Hambali, karena beliau adalah Bapak aglonema di Indonesia, Master aglonema di Indonesia, yang sudah mewariskan aglonema yang banyak bagi masyarakat Indonesia. Ini kami abadikan melalui patung Pak Greg yang ada di aglonema Park, beserta karya-karyanya dan memorinya bersama kita, sehingga ini merupakan penghargaan bagi Pak Greg yang sudah berjasa bagi aglonema di Indonesia. Next. Nah, aglonema Park itu sebetulnya di mana? Di Jogjanya di mana? Nah, dia beralamat di satu komplek dengan Puri Mataram, Badan Usaha Milik Desa, Jalan PJKA, Drono, Tridadi, Sleman. Dia ada di pusat kota Kabupaten Sleman. Lalu luas lahan, kami mempunyai, sebetulnya luas lahan kami 1,5 hektar, tapi yang termanfaatkan baru 7.000 meter. Nah, ini kami baru taraf pengembangan. Nah, nanti akan ada aktivitas-aktivitas yang lain di aglonema Park selain melihat keindahan aglonema itu sendiri. Jenis tanaman itu selalu kami perbarui, kami kembangkan gitu. Spesies, ada spesies Indonesian Hybrid, Thai Hybrid. Kalau jumlah ID itu yang tadinya 207 sekarang sudah menjadi 237 ID. Sedangkan jumlah plant awalnya itu 90.000, sekarang sudah menjadi kurang lebih 100.000 plant yang kami tanam di aglonema Park. Sedangkan untuk tiket masuk di aglonema Park cukup murah meriah itu, dengan 20.000 kita sudah bisa menikmati masuk di aglonema Park. Lanjut. Nah ini salah satu sudut juga keindahan aglonema Park. Lanjut. Nah. Ya. Lanjut, ini foto-foto yang ada di aglonema Park saja. Lanjut. Ya. Nah, kenapa waktu awal itu kami optimis untuk membuat aglonema Park dan bisa mendapatkan respon dari masyarakat? Yang pertama, kami itu dulu pernah membuat taman-taman dengan tanaman-tanaman yang lain di luar aglonema. Tetapi taman-taman yang lain ini ternyata kemarin kita bikin, dia ada daur masa hidupnya, 4 bulan mati. Jadi bisa dinikmati hanya 3 bulan, praktis 3 bulan. Kami pengen untuk bisa dinikmati yang sepanjang masa. Kalau yang berbasis bunga, itu kan manakala dia berbunga bisa dinikmati. Tetapi kalau berbasis daun, itu selama ada daunnya, itu taman itu bisa dinikmati. Nah, kami pernah membuat taman selosia, lalu juga membuat taman kitiran. Nah, itu kalau taman selosia itu problemnya 4 bulan tanaman itu mati, sehingga kami harus meremajakan. Sehingga ide aglonema bisa sustainable itu yang melatar belakangi kami, sehingga kami optimis. Lalu taman aglonema itu juga menjadi taman permanen, jadi tidak menunggu berbunga dulu atau kita melihat keindahannya pas berbunga, tapi dia permanen. Mau dikunjungi kapanpun itu dia bagus, indah gitu. Lalu waktu itu kami juga melihat bahwasanya taman berbasis aglonema di Indonesia belum ada. Nah ini yang memunculkan keoptimisan kami bahwasanya insya Allah taman aglonema ini akan berhasil. Lalu kami di samping ada pendapatan-pendapatan dari budidaya, juga ada tiket masuk itu, sehingga ini yang akan menambah kuat secara organisasi di aglonema Park. Nah, selain untuk spot selfie, juga untuk
pengembang biakan budidaya. Jadi kalau di taman-taman yang lain mungkin atau taman-taman berbasis berbasis dengan barang-barang yang tidak hidup gitu ya, dia tidak akan bertambah. Kalau dengan aglonema tanaman dia akan bertambah, sehingga ini juga merupakan fungsi budidaya juga. Akan semakin banyak, bukan semakin sedikit tapi malah semakin banyak. Lalu di kami juga kebetulan kami bermain aglonema sejak 2004. Lalu di desa kami juga ada banyak teman-teman yang memang menggeluti aglonema sejak lama, sehingga sumber daya manusia untuk merawat aglonema itu sudah ada. Nah, ini hal-hal ini yang membuat kita optimis bahwasanya aglonema park itu bisa diterima oleh pasar dan bisa sustainable. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini aglonema terbesar dan pertama di Indonesia. lanjut. Saya kira itu Mbak Diba yang berkaitan dengan aglonema dan khususnya pada siang hari ini kami mengulas aglonema park yang semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pengembangan aglonema di kemudian hari. Oke, boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Agus. Aduh, menarik sekali ya Pak ya. Ini kalau kita lihat dari gambarnya aja besar sekali ya Pak. Tapi mungkin sebelum kita berbincang-bincang Pak, saya mau memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Greg Hambali yang merupakan Bapak aglonema di Indonesia yang tentunya juga sudah berhasil menyilangkan berbagai macam aglonema ya Pak ya. Dan juga bisa merawat dan juga mewariskan aglonema dan akhirnya ada park aglonemanya di Yogyakarta. Boleh kita beri tepuk tangan dan juga apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Greg Hambali ya Pak ya. Oke. Luar biasa sekali Pak, ini kalau kita ngomongin dari parknya ya Pak ya. Ini kenapa harus aglonema? Karena kan aglonema ini kan setahu saya ya Pak ya, ini kan tanaman jadul ya Pak ya, udah lama ya. Tadi saya juga baru tahu kalau ternyata aglonema Red Sumatra tuh hasil hybrid ya ternyata ya. Iya. Bukan, Iya, betul. Saya pikir tuh aglonema yang itu tuh memang dari Sumatera gitu Pak. Nah itu tuh hybrid ya. Sebetulnya aglonema itu selalu berkembang Pak. Aglonema itu ada, kalau yang spesies yang asli hutan gitu, itu memang sudah bawaan dari sononya gitu. Oke, itu biasanya warnanya hijau aja ya Pak ya? Ada Bukan yang hijau, merah ya? ada putih, ada silver, itu aglonema yang memang ada sejak dari dulu. Oh berarti kalau yang merah-merah tuh hybrid kayak suksom, itu semuanya udah hybrid? Nah, okay. yang menarik bahwasanya Pak Greg ini membuat sejarah di dunia berkaitan dengan aglonema karena beliau itu menciptakan aglonema merah pertama kali di dunia. Dulu kan tadi silver, putih, hijau. Tapi dengan sentuhan Pak Greg tahun 86 kalau nggak salah. Itu dia menyilangkan, akhirnya jadilah Pride of Sumatera. Itu aglonema merah pertama kali di dunia. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Yang Red Sumatera itu yang warnanya kehitaman atau yang mirip suksom itu Pak? Red Sumatera itu yang apa ya? Agak hitam ya dia ya? Merah dia agak garis. Benar-benar merah. Merah. Tapi tidak kayak suksom ya. Kalau suksom itu kan merah. Merah banget ya dia ya. Bahkan dia kadang nggak ada seratnya ya. Suksom tuh bisa pure merah. Paling ujungnya ada hijaunya dikit gitu. Oke, nah ini menarik banget ya Pak ya. Nah tadi pertanyaannya sampai saya lupa nih Pak mau tanyakan. Nah itu dia, setahu kita kan kalau aglonema kan tanaman itu udah lama ya Pak ya. Nah kenapa akhirnya dibuat parknya di Yogyakarta sebesar itu? Apakah memang pasarnya di Indonesia sudah menurun makanya dibuat parknya, atau mungkin pasarnya ini lagi naik-naiknya lagi akhirnya dibuat parknya sedemikian rupa? Sebetulnya ini aglonema park itu tidak terkait dengan pasarnya lagi naik atau turun, itu enggak. Karena ide ini sudah ada sejak 3 tahun yang lalu. Cuma baru tereksekusi itu ya kurang lebih 7-8 bulan yang lalu. Tapi ide dasarnya sudah 3 tahun yang lalu. Nah, kenapa kok ada di Yogyakarta? Kebetulan memang
karena idenya sudah 3 tahun yang lalu, kita mempersiapkan sudah 3 tahun yang lalu juga di Yogyakarta itu kan merupakan kota wisata. Yes. Nah, kalau kita pengen menampilkan aglonema untuk wisata, di Yogyakarta tempatnya agak cocok lah. Iya. Ya, cocok. Makanya kita tempatkan di Yogyakarta. Oke, makanya adanya di Yogyakarta ya. Oke, berarti ini semua medianya tuh sama semua ya, karena kan aglonema semua, atau mungkin ada aglonema yang punya media berbeda-beda. Aglonema ini ya kadang kan ya satu dengan yang lain itu ya mungkin sebagian besar sama bisa Sama dipakai. ya. Tapi ada jenis-jenis tertentu yang memang aglonema medianya harus agak dibedakan. Oh. Jadi ada beberapa. Kita pakai media itu tidak hanya satu, tapi Ya. mungkin 2-3 jenis yang kita pakai. Yes. Tapi aglonema ini emang bandel ya Pak ya. Saya dulu punya aglonema itu sampai dia besar sekali ya, sampai akarnya udah bisa di stek-stek itu kadang-kadang jarang disiram, gak mau mati-mati juga. Bandel banget aglonema ya. Nah, jenis aglonema itu juga ada yang bandel, Ada yang sensitif ya. sensitif gitu ya terhadap cuaca, terhadap air hujan dan sebagainya. Iya. Jadi tergantung jenis aglonemanya. Iya gitu. sih. Tapi ada yang bandel di hujan-hujan kan Iya, iya. nggak apa-apa gitu. Iya. Bahkan ada yang dipanaskan pun nggak apa-apa, itu ada Oke. juga. Gitu. Iya ya. Iya. Tapi saya pernah loh Pak punya sukson waktu itu Iya. yang merah banget. Iya. Terus saya hujanin dia, lama-lama hijau. Merahnya lama-lama habis sampai ke atas. Jadi saya tarik lagi, udah saya nggak mau hujanin lagi. Sayang nanti kan merahnya hilang. Oke, baiklah kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Oke. Mungkin buat ibu-ibu di sini ada yang mau bertanya seputar aglonema, mumpung lagi ada pakarnya di sini, ada Bapak Agus. Silahkan jika ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Nanti untuk yang bertanya kita kasih hadiah. Oke, silakan. Gimana Ibu, mau ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lagi yang bertanya Pak. Nanti hadiahnya dipakai sendiri. Saya ngasih hadiah, saya yang dapat hadiah ya. Oke, sekali lagi ada yang mau bertanya langsung angkat tangan ya jika ada ya. Oke, baiklah, ini pertanyaan terakhir aja Pak dari saya Pak. Kalau untuk hybrid aglonema tadi kan bisa sampai ada banyak banget ya Pak ya. Iya. Itu memang hybridnya mudahkah atau agak susah, atau aglonema ini termasuk tanaman yang mudah dihybridkan? Nah, untuk hybrid aglonema mungkin nanti yang banyak dieksplor dari Mbak Mia ya. Oke. Tapi paling tidak sebagai gambaran sedikit saja. Sebetulnya hybrid nggak sulit, tetapi Oke. butuh ketekunan yang cukup luar biasa. Iya. Butuh telaten gitu ya. Ya, Karena belum tidak tentu kita bikin persilangan percobaan sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali itu langsung jadi enggak. betul. Atau bahkan kita sudah bikin ratusan kali gitu, jadi hanya satu yang cukup menarik hanya satu. Iya. Kadang memang butuh ketelatenan, Ya. butuh kesabaran, ini saja. Sebetulnya kalau tingkat kesulitan ya relatif lah, relatif. Iya, Tapi iya. kalau kita mempunyai ketelatenan juga ada. Nah, di Indonesia ini juga sekarang sudah mulai banyak muncul orang yang pemulia baru. Oke. Semoga nanti terus bermunculan Yes. setelah beliau Pak Greg tidak bersama kita. Harapan kami nanti di Indonesia akan tumbuh Pak Greg yang baru. Amin. Karena kalau kita lihat silangan yang dihasilkan dari negeri kita itu masih kalah banyak dari negara yang lain. Jadi kita Oke. masih agak ketinggalan. Iya. Untuk jumlah, tapi kalau untuk kualitas Pak Greg cukup luar biasa. Pak Greg luar biasa ya. Luar biasa. Bisa ratusan yang dia hybrid gitu ya Pak ya. Jadi sampai sekarang lagi ya Pak, sampai Red Sumatera kan hasilnya Pak Greg juga ya tadi ya. Iya, Pak Greg itu mungkin percobaannya bisa puluhan ribu gitu. Iya, Tapi ya. yang ada di pasaran mungkin ya hanya ratusan. Ratusan juga udah banyak banget Pak. Dari 10.000 gitu ya. Ratusan juga udah luar biasa itu. Hebat sekali ya Pak Greg ya. Oke, semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Siapa tahu nanti ada yang bertanya, boleh silakan. Dengan Bapak siapa? Silakan, dari mana? Pertanyaannya apa? Silakan. Oke, silakan mau bertanya kepada Bapak Agus pertanyaannya. Selamat siang Pak Agus. Ya. Selamat Saya Danang Pak dari Depok Pak. Izin tanya Pak terkait
aglonema sendiri kan itu banyak varietasnya. Tadi saya dengar dari Mbak katanya ada satu aglonema yang ditempatkan bukan pada tempatnya atau tadi kena hujan segala macam, itu merubah dari jenis aglonemanya. Nah pertanyaannya, apakah aglonema itu yang sudah jelas varietasnya itu bisa berubah lagi Pak dengan faktor alam gitu? Takutnya nih misalkan kita udah punya misalkan salah satu jenis gitu, tiba-tiba kita rawat di rumah, tiba-tiba loh kok malah berubah gitu varietasnya. Apakah memang bisa terjadi seperti itu atau memang harus disilangkan secara benar gitu? Takutnya tadi kayak Mbak punya suksong merah, tiba-tiba merahnya hijau. gitu sih Pak, Iya. izin sih Pak nanya Pak, takutnya memang kalau sudah kita banyakin misalkan ya, kita mau usaha jenis tertentu, kita banyakin tiba-tiba ternyata lambat laun berubah varietasnya gitu, apakah mungkin gitu Pak? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Danang ya. Berkaitan dengan aglonema yang berubah, memang ini kadang apa ya, karena perlakuan kita, pupuk kita kasih, saya pernah kemarin membeli big leaf itu harusnya putih gitu. Tetapi karena pemeliharaan itu banyak kandungan N-nya tinggi, pasti pupuk yang N-nya tinggi, dia hijau. Tetapi itu bisa kita kondisikan kembali itu menjadi putih dengan cara ya kita rawat, kita pelihara dengan yang standar lagi, jadi N-nya dikurangi standar. Nanti dia akan kembali ke putih lagi, ke warna aslinya. Nah kadang juga kita memelihara aglonema itu tiba-tiba dia berubah warnanya atau mutasi gitu, mutasi gen gitu. Itu malah banyak dicari orang, ya, banyak dicari orang kalau berubah mutasi. Nah kalau yang milik Mbak Diba tadi itu sebetulnya mungkin ya itu karena kandungan di dalam unsur medianya itu sehingga dia N-nya jadi tinggi, dia berubah jadi merah menjadi hijau. Tetapi itu nanti bisa kembali ke merah lagi, jangan khawatir. Oke, ini saya disclaimer dikit ya. Berubah jadi hijau itu tapi tetap ada merahnya kok Mas. Tapi nanti dia kalau ada tunasnya kelihatannya juga merah lagi. Cuman emang yang pas bagian dihujanin itu memang lama-lama merahnya agak berkurang dikit sih gitu. Tapi nanti kalau dia nunggu lagi saya udah kapok hujanin, nunggunya tunasnya agak merah lagi memang. Gitu, tapi kayaknya itu beda-beda juga ya Pak ya, karena tumbuhan kan juga random ya Pak ya, numbuhnya tuh unik gitu ya, nggak bisa kayak spesifik selalu sama gitu ya Pak ya. Ya itu kan ya malah banyak dicari kalau tiba-tiba berubah warnanya yang tadinya hijau menjadi merah, merah menjadi kuning, nah itu kan menjadi kayak varietas baru. Oh gitu kemarin saya jual ya yang mahal ya Pak ya. Atasnya jadi hijau soalnya. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih banyak kepada Bapak Agus. Semoga sukses selalu Pak, sehat selalu dan juga semoga bisa terus memajukan Taman Aglonemanya ya Pak ya. Semoga ramai ke depannya, tamannya punya cabang, semakin banyak juga varietas aglonemanya. Siap, saya datang nanti ya Pak ya kalau ke Jogja ya. Oke, baik, boleh kita beri tepuk tangan buat Bapak Agus. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus. Mohon izin Pak akan ada apresiasi